Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Kembali masalah lapangan terbang yang ilegal itu bukan masalah sekarang saja. Sudah lama itu. Sejak waktu Joko Widodo masih menjabat sebagai presiden, itu sudah diramaikan, sudah ramai masalah. Hanya masalahnya waktu itu negara tidak bisa atau tidak berkutik. Bandara ini ilegal, sehingga semua orang bisa masuk ke sana tanpa ada pemeriksaan bea cukai, tanpa ada pemeriksaan polisi dan segala macam, tanpa ada pemeriksaan dari angkatan udara dan segala macam. Sekarang Pak Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan Keamanan mengatakan bahwa tidak boleh ada negara berada di dalam sebuah negara. Oleh karena itu saya berharap dan juga mendorong untuk Pak Syafri Samsudin dan para pemangku jabatan yang lainnya untuk segera menutup bandara ini atau melegalkan atau mengaturnya secara administrasi negara Republik Indonesia. Harus ada douane, harus ada imigrasi, harus ada segala macam. Karena kan kita khawatirnya itu, mungkin saja bahwa uang bisa saja dibawa kabur dari sana melalui Morowali, duit ratusan triliun atau ribuan triliun bisa saja diangkut dari sana ke luar negeri. Ini yang kita khawatirkan. Oleh karena itu saya mendukung Pak Syafri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan untuk menertibkan bandara-bandara yang ada di Morowali ini. Kata IMIP, kalau tidak salah itu. Segera berhentikan atau tutup mereka dan berikan sanksi kepada mereka semuanya. Mereka tidak boleh mendirikan negara di dalam sebuah negara. Salam NKRI. Assalamualaikum. Kalau di situ ada bandara, itu artinya ada kong kali kong, dan bandara itu tidak punya izin atau tidak ada pengawasan resmi. Tetapi kalau orang ingat, sangat mungkin bandara itu memang tidak ada izin, tapi yang meresmikan adalah kepala negara tuh. Sehingga negara dalam negara itu atas restu kepala negara. Kepala negara yang memerintah Indonesia 10 tahun sebelum Prabowo jadi presiden. Jadi kita coba bayangkan misalnya kemarahan dari Menteri Pertahanan menyaksikan bahwa ada potensi ditanamnya chips di sekitar situ untuk memantau wilayah-wilayah strategis di Indonesia bagian timur misalnya, kan mesti diduga sampai segitu tuh. Tentu adanya bandara itu memungkinkan semua aspek kehidupan tuh dipantau tanpa harus melaporkan pada pemerintah Indonesia tuh. Jadi bocor yang biasa disebut Pak Pro, bocor juga bocor informasi, bocor demografi, bocor topografi. Jadi harus diusut memang siapa kepala negara yang menyebabkan ada negara dalam negara dan siapa kepala dari negara yang ada dalam negara. Walaupun tidak langsung menyebut nama, katakanlah begitu ya, kita paham maksud dari Menteri Pertahanan Syafri Samsudin ini, apalagi kan dia menyampaikannya itu pelatihannya itu di lokasi bandara di Morowali. Yang kita tahu ini adalah pusat dari pertambangan nikel atau smelter nikel milik perusahaan Cina. Ya, kan yang kita tunggu justru sekarang kelanjutannya. Karena selama ini semuanya sudah lama soal ini dipersoalkan ya, keberadaan tambang-tambang milik Cina di kawasan Morowali, dan kalau TNI kemudian menggelar latihan di situ, kita sesungguhnya paham maksudnya. Ini jelas merupakan sinyal gitu. Bahkan kalau TNI ya ini cyber gitu. Ya tentu publik menunggu keterangan berikutnya dari Menteri Pertahanan, yaitu keterangan tentang siapa kepala negara yang mengizinkan adanya negara dalam negara dan siapa penguasa dari negara di dalam negara itu. Itu bagian kedua yang ingin kita tagih adalah itu. Tentu setelah melapor pada kepala negara yang sekarang, itu Presiden Prabowo, dan pasti akan ada briefing bahwa ya dibuka aja ke publik itu siapa sebetulnya yang mengizinkan dan siapa yang bermukim dan bercokol di situ bertahun-tahun di tempat eksploitasi sumber daya mineral kita, sekaligus tempat ekspor itu dihasilkan sangat mungkin tanpa presentasi yang memadai untuk daerah di sekitar situ, untuk rakyat di sekitar situ, atau CSR di sekitar. Parah, negara tak lagi berdaulat. Di Sulawesi ternyata ada bandara yang bebas dari pengawasan pemerintah. Akibatnya orang dan barang apa saja bebas keluar masuk Indonesia.
ternyata Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektar ya. Kawasan industri. Nah, kan industri. Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Tertutup. Infonya tuh aparat keamanan aja tuh nggak bisa masuk. Tapi yang Aparat negara tidak bisa masuk. nggak bisa. Yang jelas di bandara itu tuh tidak ada bea cukai dan imigrasi. Ini disampaikan Pak Safri kemarin sebagai Menhan waktu meninjau latihan itu. Jadi latihan ini tuh menarik, yang di Morowali itu latihan dilakukan oleh Kopasgat. Itu nama latihannya itu perebutan pangkalan udara. Oke. Menurut saya yang mengejutkan itu ketika Pak Safri ngomong bahwa nggak boleh ada negara di dalam negara. Pak Safri ngomong gitu. Gitu. Jadi dia bilang karena itu dia akan lapor ke presiden bahwa selama ini tuh di Morowali tidak ada bea cukai dan tidak ada imigrasi yang mengawasi keluar masuknya orang dan barang. Bandara di PT IMIP ini diresmikan tahun 2019. Artinya sudah berlangsung cukup lama. Tidak ada aparat negara di situ. Nah, itu yang kita pertanyakan ya. Iya nggak sih? Karena kan ada Pemda, ya kan? Ada Kementerian SDM. Kemudian Bea Cukai dan Imigrasi kenapa diam aja? Polisi juga nggak tahu. Polisi juga kenapa diam aja? Kalau TNI ya mereka memang untuk intelijen pasti mereka tahu, tapi nggak untuk diekspos ya. Cuman kan ini kan urusan kedaulatan berarti, iya kan? Nah, selama ini dari 2019 sampai sekarang, kenapa tidak ada yang melakukan apa-apa? Memudahkan kita pergi kemanapun, juga dapat mempercepat kita pergi kemanapun. Dapat juga untuk mengirimkan barang atau logistik kemanapun, dan memudahkan serta mempercepat pengiriman barang kemanapun. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan terminal baru Bandar Udara Syukuran Aminuddin Amir Luwu, Bandar Udara Baru Morowali, Terminal Baru Bandar Udara Alupala Selayar, Terminal Baru Bandar Udara Lagaliko, Bua, Luwu, dan Indonesia gawat darurat, ada negara di dalam negara. Ternyata di Indonesia ada. 1. Kunjungan Menhan meledak. Menhan Safri Samsudin ke Morowali berubah jadi temuan panas. Bandara IMIP beroperasi tanpa bea cukai, imigrasi, dan airnav. 2. Bandara yang diresmikan Jokowi 2019. Ironisnya, fasilitas yang dulu diresmikan Presiden Jokowi itu kini disebut Menhan sebagai potensi negara dalam negara. 3. Ancaman kedaulatan. Analis pertahanan menyebut absennya negara di bandara strategis ini sebagai bahaya serius bagi kedaulatan. 4. DPR ikut panas, guys. DPR mendesak investigasi total. Ada apa di balik bandara IMIP? Siapa yang sebenarnya berkuasa? Guys, skandal besar atau ada permainan lebih gelap? Komentar kalian, guys, ditunggu. Kalau memang Prabowo Gibran cinta pada anak bangsa,
cuma punya mimpi yang besar, tapi didukung dan didorong dengan fasilitas internet yang memadai. Karena kita sedang tidak hidup di era 10-20 tahun lalu, yang mana internetnya sangat terbatas. Hari ini kita hidup di era di mana semua orang di seluruh Indonesia membutuhkan internet untuk mengakses informasi, data, dan belajar apapun setiap hari. Tapi, gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak dengan pendapat saya? Atau kalian mungkin ada pendapat lain? Share di kolom komentar dan jangan lupa follow. Mahfud MD akhirnya membuka daftar merah negara. 2 lembaga besar ia sebut sebagai pusat korupsi. Dan kini semuanya ada di meja Menko Purbaya. Lewat unggahannya, Mahfud menegaskan bahwa setelah proyek Wush resmi diambil alih Presiden Prabowo, langkah berikutnya adalah membersihkan Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Tampaknya tidak hanya tentang kereta Wush dan juga IKN warisan Joko Widodo yang membuat heboh di seantero negeri. Ini tadi kita sudah sampaikan ada bandara udara ilegal di Morowali, Sulawesi. Ngeri nggak nih menurut pendapatmu gimana nih? Nah saudaraku yang dirahmati Allah, ini menjadi tanggung jawab pemerintahan sekarang. Karena yang memimpin sekarang Pak Prabowo Subianto, tentu saja Pak Prabowo Subianto yang harus bertanggung jawab berbagai persoalan yang diwariskan oleh Bapak Joko Widodo. Yang pernah viral adalah kereta cepat Wush, kemudian IKN, Ibu Kota Negara Nusantara. Nah, terkait dengan terbaru adalah Bandara Udara Morowali. Mudah-mudahan ini segera dilegalkan lah ya, segera diambil alih oleh negara, jangan sampai dibiarkan. Kalau dibiarkan tentu negara sangat dirugikan. Ya saudaraku, demikian yang kita bisa informasikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada yang tidak berkenan, ya yang tidak suka, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Indonesia Jaya.